Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami akan membacakan cerita pendek yang berjudul Watino, karya Revi Juniarti. Simak dengan baik. Sudah 2 kali aku melihat petugas amal kematian atau Pak Pucat menahan kesedihan dan kepedihan. Aku tak sanggup menyapanya. Sepertinya petugas tersebut juga menahan marah. Mukanya seperti baru melihat sesuatu yang menyeramkan. Kartu putih dilapisi plastik seadanya itu ia genggam erat-erat. Ada 2 yang menandakan kenapa petugas itu mendatangi rumah kita. Pertama, ada yang meninggal. Maka petugas akan mengantarkan kartu putih ke warga sekitar. Kemudian warga akan membawa kartu tersebut dan menyelipkan sejumlah uang bela sungkawa kepada keluarga yang sedang berduka. Kedua, sang petugas menagih iuran bulanan warga sebagai anggota. Uang iuran itu akan dipakai untuk mengurus pemakaman kita kelak dari kain kapan sampai gali kubur. Sekarang aku baru tahu. Usut punya usut, ternyata Waktino yang membuat petugas itu pucat. Kedatangan 1 bulan lalu, Waktino marah karena ia tidak mau bayar iuran, katanya tidak ada gunanya. Umurnya masih panjang, katanya. Kemarin, Waktino mengusir lagi petugas penasib malang itu. Alasannya kenapa warga gang sebelah yang meninggal, bukan gang ini saja. Menurutnya semangatnya tidak berguna. Gang sebelah ia tak kenal. Kenapa pas meninggal minta uang ke saya? Ujar Waktino sambil berkacak pinggang. Namanya Waktino. Kalian boleh tanya mulai dari balita sampai orang yang paling sepuh pun tahu siapa itu Waktino. Wanita setengah abad beranak 6 tersebut sudah pernah mengajak ribut setiap warga yang ada di gangnya. Ia terkenal galak minta ampun, sampai-sampai anak kecil yang tak sengaja memetik satu bunganya yang sedang mekar di teras ia marahi habis-habisan. Rumah Waktino besar, saking besarnya ia tambahi pot bunga dan tangganya yang memakan jalan umum. Kerjaannya setiap pagi menumpahkan air, cucian pakaiannya dan beras basi semalam yang ia aduk dengan air sebelumnya ke jalan umum. Semua warga sudah tahu sifat Waktino. Mereka semua mengalah. Mungkin Waktino stres karena keenam anaknya tak kunjung menikah. Pernah suatu ketika, Ipa datang ke rumah Waktino, mengetuk pintu dengan sopan. Tidak bisa ditipu. Sungguh jari Ipa gemetaran. Keluarlah dari dalam sosok wanita berdasar merah, sembari menoleh dengan sangar. Wak, ini undangan pernikahanku. Hari Minggu nanti datang ya, Wak. Ujar Ipa yang berusaha menutupi gugupnya. Sudah, dak usahlah aku dak nak datang. Pergilah, jangan nemen Gino ngantar undangan. Kamu nak amplop baik kan dari aku? Seketika itu Ipa rasanya ingin menjadi angin atau abu yang hilang disiram hujan. Hari itu ada keajaiban yang menggemparkan. Ada wanita muda yang membawa anak kecil datang ke rumah Waktino. Wanita itu pun masuk. Tak lama setelah itu terdengar teriakan-teriakan. Terdengar tangisan bujang lapuk dan perawan tua di rumah tersebut. Tak lama ambulan datang. Perempuan yang membawa anak kecil itu sudah hilang bersama Wak Lanang. Begitu kami memanggil suami Waktino, Wak Lanang berbeda 360 derajat dengan istrinya. Ia baik, pandai bergaul, dan suka bersedekah. Wak Lanang selalu mengalah. Jika pada siang hari Waktino berkelahi dengan warga, maka pada malam hari Wak Lanang datang dan meminta maaf. Hari ini Wak Lanang tak perlu meminta maaf. Ia perlu bebas bersama istri mudanya. Ia juga ingin bahagia hidup normal seperti laki-laki lain. Membangun rumah tangga idaman yang di dalamnya ada istri yang cantik dan selalu dirindukan dan buah hati yang lucu. 6 bulan peristiwa ini telah berlalu. Bukannya tobat, Waktino malah menjadi-jadi. Ketika malam, ia menyuruh tukang bangunan untuk membangun dinding pembatas antara rumahnya dan rumah tetangganya. Dinding itu membuat akses keluar masuk rumah terganggu. Tentu saja tetangganya marah sekali. Hei Wak, cak mana kami nak lewat manjat dinding ini? Apa motor nak kami untal ke sebelah? Ujar Mang Heru dengan napas tak beraturan karena kelelahan memanjat dinding. Ringam aku jingok motor anak kawan kau lewat terus depan rumah aku. Waktino menyahut dari balik jendela. Jadi nak ngapo, kan mereka budak SMA, yo cak itulah cara wong bersosialisasi. Dak cak anak kau di rumah be. Mana emaknya ganas cak angsa beranakan. Siapa nak berkawan dengan anak kau kalau kau cak itu? Mang Heru mulai naik pitam. Aku taunya dinding ini dirubuh kok sore age. Akulah pacak lewat.
Cepat nian kau bangun dinding ini. Semennya masih basah pulok. Pacak manggil jin apa kau ni? Mengheru marah-marah sambil memukul-mukul dinding itu dengan kayu. Malam pun tiba. Dinding belum dihancurkan. Terpaksa Mang Heru yang mengupah tukang untuk merobohkannya. Mang Heru tidak suka dengan Wak Tino. Tapi Wak Heru sayang dengan semua anak-anak Wak Tino. Sudah 30 tahun Mang Heru menikah. Ia belum dikaruniaikan anak. Jadi Mang Heru seperti ayah dari semua anak-anak yang ada di gang. Anak-anak bebas masuk ke rumahnya setiap hari sambil mengambil isi apa saja yang ada di dalam kulkas. Mulai dari es krim, coklat, kue, sampai sirup boleh dinikmati atau dibawa pulang ke rumah. Si Eja anak sulung Wak Tino main api di belakang rumahnya. "Ja, main apa?" ujar Mang Heru. "Main masak-masakan, Mang. Nak melok dak?" Eja masak ikan bakar. "Ah, Eja ada-ada aja. Mamang sudah kenyang. Eja tidurlah. Gek dimarah ibu." Eja pun tak menyahut. Ia asik membakar sampah, sandal jepit, dan lap kotor. Malam pun tiba. Perasaan lega menyelimuti Mang Heru. Dinding pembatas sudah hancur. Ia bisa bekerja seperti biasa. Dini hari tak ada suara kentang-kenting dari petugas pos kamling. Suara mobil kebakaran meraung-raung. Namun mobil itu kesulitan untuk masuk ke gang kami yang sempit. Semua warga bergotong royong memadamkan api tersebut. Mang Heru lekas terbangun memasang selang panjang dan menyemprotkan air ke arah depan rumahnya. Semua warga lari tunggang langgang. Ada yang membawa ember berisi air dari rumah, ada yang menarik katrol, sumur dengan cepat dan membagikan ke ember-ember warga. Malam ini sungguh terang, bukan karena bulan purnama atau supermoon, namun karena kebakaran. Rumah itu habis seketika, dilahap si jago merah yang tersisa hanya puing-puing 4 bujang lapuk. Dan satu perawan tua menangis perahu-rahu mengalahkan mobil pemadam kebakaran. Si perawan tua berteriak, "Ibu dan Eja dak kate mereka masih di dalam rumah." Selanjutnya, untuk pertanyaan akan dibacakan oleh saudari Sylvia. Kelas, saya di sini akan membacakan soal pilihan ganda. 1. Apa nama panggilan wanita setengah abad beranak 6 tersebut? A. Biktino, B. Waktino, C. Waktina, D. Waktina. 2. Siapa nama tokoh yang memiliki sifat baik, pandai bergaul, dan suka bersedekah di dalam cerpen? A. Waktino, B. Wak Heru, C. Eja, D. Wak Lanang. Ketiga, kapan Waktino menyuruh tukang bangunan untuk membangun dinding pembatas antara rumahnya dan tetangganya? A. Malam, B. Siang, C. Sore, D. Pagi. 4. Apa tema dari cerita pendek di atas? A. Pendidikan, B. Kemerdekaan, C. Kehidupan, D. Lingkungan. 5. Di bawah ini yang bukan termasuk tokoh dari cerpen di atas adalah A. Mang Heru, B. Eja, C. Petugas PAK, D. Guru Matematika. 6. Siapa nama anak dari Waktino? A. Apin, B. Jaka, C. Aji, D. Eja. 7. Suatu cerpen berbeda dengan puisi. Perbedaan cerpen dengan puisi dapat ditemukan pada A. Tema, B. Imajinasi, C. Alur, D. Amanat. 8. Di bawah ini yang bukan termasuk sebagai unsur intrinsik cerpen adalah A. Sajak, B. Latar, C. Komplikasi, D. Klimaks. Selanjutnya saya akan membacakan soal esai. 1. Jelaskan tokoh dan karakter tokoh dalam cerpen di atas. 2. Jelaskan latar yang ada dalam cerpen di atas. 3. Jelaskan alur dalam cerpen. 4. Simpulkan tema cerita. 5. Temukan amanat yang tepat yang disampaikan oleh pengarang.